Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1021. Seluruh keluarga Yates bingung. Ternyata, mereka sudah memeriksa aset yang dimiliki Silver Nimbus Enterprise melalui sumber mereka. Mereka sudah membahas sebelumnya arus kas dan bagaimana mereka akan membagi aset dan uang ketika mereka mengambil alih perusahaan. Di mata keluarga Yates, uang merekalah yang digunakan. Beraninya kamu. Jelas terlihat bahwa nenek Yates sangat marah. Bukankah bajingan itu tahu bahwa Silver Nimbus Enterprise milik keluarga Yates? Siapa yang memberinya nyali untuk menggunakan uang kita sembarangan? Nenek Yates benar-benar marah. Di matanya, perusahaan Silver Nimbus milik keluarga Yates. Mandy Zimmer hanya seorang penjaga aset. Dia tidak berhak menghabiskan uang keluarga Yates. Kemana mereka pindah? Keit Yates bertanya sambil nyaris tidak menjaga ketenangannya. Leighton Luff kemudian menjawab, lokasi baru berada tepat di samping Bakwood Tower dan Olden Trade. Gedung kantor yang telah kosong selama bertahun-tahun karena harga sewa yang tinggi. Apa? Keit Yates langsung melompat berdiri setelah mendengar tentang tempat itu. Nenek, kita harus pergi melihat. Kita perlu menemukan cara untuk menghentikan Mandy dan mendapatkan uangnya kembali. Nenek Yates kemudian dengan tenang menjawab, dapatkan mobil. Saya ingin menyaksikan siapa yang berani pindah jika saya pergi ke sana sendiri. Petik 2. Segera, sebuah mobil bisnis meninggalkan rumah keluarga Yates dan dengan cepat melaju ke arah distrik bisnis yang paling berkembang. Distrik adalah pusat kota yang bonafit, setiap inci tanah dianggap berharga seperti emas. Di lantai bawah gedung Silver Nimbus, mata tajam Leighton melihat Mandy menginstruksikan para penggerak untuk memindahkan barang-barang. Hadir Lillian Yates, Simon Zimmer, Cynthia Zimmer, dan lainnya. Wajah semua orang senang. Keluarga Yates pergi secepat mungkin. Nenek Yates, yang memimpin kelompok itu, menunjukkan wajah sedingin es dan dengan dingin bertanya, Mandy, apa yang kamu lakukan di sini? Mandy tersenyum dan menjawab dengan sungguh-sungguh, kami memindahkan seluruh tempat kerja. Perusahaan akan memperluas operasinya. Tentu saja, kami membutuhkan ruang yang lebih baik. Nenek Yates memukul-mukul tongkat penopang di tangannya dengan keras. Mengapa kamu tidak memberi tahu saya tentang hal-hal sebesar ini? Wajah Mandy memucat. Nenek, aku CEO perusahaan. Mengapa saya perlu memberi tahu Anda tentang hal sepele seperti pindah tempat kerja? Petik 2. Ya, kenapa harus dia? Lillian, Simon, dan Cynthia menatap nenek Yates dengan rasa ingin tahu pada saat itu, tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari keluarga Yates. Di mata mereka, nenek Yates mengambil terlalu banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan dia ke tangannya sendiri. Alhasil, wajah nenek Yates semakin memburuk meski Mandy Zimmer tidak menolak keluarga Yates di depan umum. Namun tingkah Mandy saat itu cukup menjadi bukti bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan keluarga Yates. Keluarga Yates adalah keluarga yang peduli dengan martabat mereka. Lagi pula, tidak mungkin mereka bisa membuat keributan di depan orang banyak seperti ini. Keluarga Yates meninggalkan tempat kejadian, untuk sementara, meninggalkan Leighton untuk melakukan penggalian lebih lanjut. Segera, Leighton kembali dengan ekspresi misterius di wajahnya dan berkata, Nenek, sepertinya saya tahu apa yang terjadi di sini. Ternyata Mandy menyewa tempat itu tanpa membayar sepeser pun. Bos ruang kantor baru meminjamkannya tempat itu selama 10 tahun penuh secara gratis. Satu-satunya permintaannya adalah memiliki villa di resor Gunung Silver Nimbus. Tania Yates bertanya sambil bingung, bagaimana ini mungkin? Setahu saya, sewa tempat ini 3 juta rupiah per tahun. Sebuah villa bahkan tidak membutuhkan biaya sebanyak itu setiap tahun. Bagaimana itu dianggap sebagai pertukaran yang setara? Petik 2. Leighton kemudian dengan dingin menjawab, ku dengar bos tempat ini, David Bowie, adalah pria yang mudah terpesona oleh penampilan. Saya yakin Mandy sudah menjual dirinya untuk mencapai kesepakatan.
Jika tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan kesepakatan yang begitu manis? Bab 1022. Bajingan kecil ini, dia menodai martabat keluarga Yates. Bagaimana keluarga kelas 1 seperti kita bahkan membesarkan seorang wanita seperti ini? Wanita ini berani melawan kita. Dia berpikir bahwa semuanya baik-baik saja jika dia menemukan kekasih yang kaya. Keluarga Yates sangat marah. Meskipun keluarga Yates adalah salah satu keluarga kelas 1, mereka hanya didukung oleh posisi kekuasaan Keit Yates. Sebenarnya, keluarga Yates sama sekali tidak stabil secara finansial. Mereka bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan beberapa keluarga kelas 2 biasa. Kali ini, keluarga Yates bertekad untuk mengklaim perusahaan Silver Nimbus. Keluarga Yates sangat senang menggunakan kesempatan ini untuk dengan cepat naik ke peringkat teratas sambil mandi dalam kemuliaan dan kekayaan. Tapi bukan hanya ketegaran Mandy, tapi dia juga boros. Di mata keluarga Yates, dia memberontak. Nenek Yates bergidik marah, terutama ketika dia berpikir bahwa dia akan memiliki perusahaan Silver Nimbus untuk dirinya sendiri dan mengubah keluarga Yates menjadi keluarga kelas atas. Ini benar-benar memalukan bagi keluarga Yates. Keluarga Yates tidak akan pernah menerima bajingan kecil ini. Kay, datang dengan ide lain untuk saya. Aku ingin bajingan kecil ini tidur di jalanan. Nenek Yates sangat ingin menamparkan wajah Mandy saat itu. Nenek, tolong tenang. Karena Mandy masih kooperatif, kami akan mengikuti aturannya. Yakinlah. Aku punya cara untuk menghadapinya dengan statusku di Southlight, bahkan di Bakwood. Aku bisa membuat kepalanya berputar tanpa henti hanya dengan satu panggilan telepon. Setelah keluarga Yates pergi, orang-orang terus bekerja dengan tertib di pihak Mandy. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan keluarga Yates mengambil alih perusahaannya. Dia berusaha keras dalam hal ini. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa melepaskan pekerjaannya dengan sukarela. Namun, untuk konsekuensi dari menurunnya keluarga Yates, dia sama sekali tidak mempertimbangkannya secara sadar. Tapi di matanya, keluarga Yates adalah keluarga ibunya. Lagi pula, tidak perlu terlalu tidak berperasaan. Dia sudah memikirkannya juga. Dia hanya akan memberikan villa yang dipesan keluarga Yates secara gratis dengan selesainya Silver Nimbus Mountain Resort. Meskipun kerugiannya akan sangat besar. Mandy berusaha sebaik mungkin untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga Yates. Setelah melihat Mandy yang akhirnya bisa beristirahat di kantornya setelah seharian bekerja, Harvey York tiba-tiba teringat sesuatu. Mandy tidak memiliki mobil setelah tiba di Bakwood. Dia telah memanggil taksi selama ini. Itu baik-baik saja sebelumnya, tetapi sekarang dia datang ke distrik bisnis yang paling berkembang. Juga, dia memiliki status dan identitas CEO sebuah perusahaan. Akan terlihat buruk jika dia terus memanggil taksi. Dia perlu mendapatkan mobil. Dan itu pasti bagus. Keesokan harinya, Harvey tiba di kota motor di distrik baru di Bakwood untuk menyiapkan hadiah untuk Mandy. Berbagai macam dealer mobil 4S tersedia di sini. Bahkan merek mobil mewah papan atas pun hadir. Harvey sedang menatap tanda promosi untuk merek mobil, sayang sekali dealer mobil Rolls-Royce 4S belum buka untuk bisnis. Dia tidak punya pilihan lain dan dengan enggan pergi ke dealer mobil BMW 4S. Tolong tunggu, Tuan. Beberapa pegawai toko menghentikan Harvey tepat di pintu masuk. Apa yang sedang terjadi? Harvey bingung. Bukankah semua dealer mobil 4S menyambut pelanggan mereka dengan pintu terbuka? Mengapa mereka bahkan menghentikan saya di sini? Tuan, bolehkah saya bertanya apa yang Anda lakukan di sini? Petugas toko bertanya dengan dingin. Pegawai toko biasanya tidak sekejam ini, tapi Harvey adalah orang yang hemat. Pada saat itu, pakaian yang dia kenakan adalah barang-barang kios. Itulah sebabnya pegawai toko memandang rendah dirinya. Bukankah sudah jelas? Saya mengunjungi dealer mobil 4S. Apakah Anda pikir saya di sini untuk makan atau semacamnya? Petik 2. Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bab 1023. Setelah mendengar kata-kata Harvey York, petugas toko bertanya sambil menunjukkan wajah penuh ejekan,
saya khawatir kami harus mengecewakan Anda. Restoran di dealer kami sedang dibersihkan hari ini. Saya sarankan Anda belok kiri dari sini untuk menuju ke dealer mobil Benz 4S. Makanan pelanggan mereka juga tidak buruk. Kota Motor memiliki aturan tak terucapkan. Pelanggan bisa makan di dealer mobil 4S saat akan berkunjung di sore hari. Aturan tak terucapkan ini menyebabkan beberapa orang lebih suka melihat mobil saat makan siang sambil menikmati makanan gratis di waktu yang bersamaan. Pada kenyataannya, dealer mobil 4S akan bersedia melayani pelanggan yang cenderung membeli mobil. Tapi Harvey York, di depan pegawai toko, sepertinya dia tidak bisa membeli mobil. Pegawai toko sangat kesal dengan orang-orang yang sepertinya tidak punya uang sambil tetap berpura-pura mencari mobil dan kemudian meminta makanan khusus. Mereka segera mencari alasan untuk mengirimnya pergi. Di mata mereka, Harvey York tidak mampu membeli mobil. Kalau begitu, mereka hanya bisa menyelesaikan pembersihan dan keluar lebih awal. Harvey terdiam. Yakinlah. Saya di sini bukan untuk mendapatkan makanan gratis. Aku tidak tertarik dengan hal semacam itu. Usai sambutan, ia pun bersiap untuk masuk ke dealer mobil 4S. Tetapi pada saat ini, petugas toko yang berbicara masih menghentikan Harvey dan menjawab, "Tuan, maaf, kami memiliki sistem janji temu untuk mobil kami. Anda tidak bisa masuk tanpa membuat janji terlebih dahulu." Harvey benar-benar terdiam setelah mendengar apa yang dia katakan. Dealer mobil 4S yang kumuh membuat diri mereka terlihat tinggi dan perkasa seolah-olah mereka luar biasa. Tepat ketika Harvey York hendak pergi, beberapa pria yang mengenakan jas mewah berjalan ke arahnya. Mata seorang pegawai toko berbinar. "Silakan masuk, tuan-tuan. Kami telah menyiapkan makan siang gratis untuk tamu-tamu tersayang kami. Kamu bisa makan sebelum melihat mobil." Segera, para pelanggan disambut dengan hormat di depan Harvey York. Harvey York sudah akan pergi dan melihat-lihat di dealer mobil Benz 4S. Tapi petugas toko, Ross Dunn, menunjukkan penghinaan sambil memelototi Harvey York. "Apakah kamu melihat itu? Kami hanya akan melayani tamu yang bisa membeli mobil. Kami tidak akan pernah melayani orang yang terlihat seperti mereka hanya di sini untuk makan gratis seperti Anda. Saya sarankan Anda meminta makanan di samping jalan layang lain kali. Dealer mobil 4S kami tidak menyambut orang-orang seperti Anda." Ross sangat belak-belakan. Pegawai toko lainnya menunjukkan wajah penuh penghinaan setelah mendengar kata-katanya juga. Bagaimana mungkin mereka memperlakukan seorang pria yang tidak punya uang untuk membeli mobil dengan sopan? Sudah cukup untuk menghormatinya sehingga mereka tidak memanggil keamanan untuk menyeretnya keluar. Yang paling penting adalah dia masih berdiri di luar pintu masuk dealer. Apakah dia tidak tahu bahwa dia akan merusak citra dealer? Harvey sedikit marah. Dia tidak ingin membuat keributan besar tentang situasinya, tetapi pegawai toko terus memprovokasi dia. Dia kemudian dengan dingin berseru sambil menunjukkan wajahnya yang penuh amarah, "Bawa manajermu ke sini sekarang. Hehe, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bertemu dengannya? Dia sedang sibuk sekarang." Mawar tertawa dingin. "Untuk apa semua kebisingan itu? Apakah kamu tidak tahu tentang aturan tempat ini? Bagaimana Anda bisa membuat semua kebisingan ini di pintu masuk dan merusak citra dealer?" Saat ini, seorang wanita yang tampak seperti berusia 30-an mengenakan pakaian profesional berjalan keluar dengan udara bergengsi di sekelilingnya. Manajer Mills, bukan saja pria ini tidak ingin membeli mobil, dia masih berusaha mendapatkan makanan gratis. Kami menghentikannya untuk masuk, tetapi dia masih menyebabkan kehebohan besar. Seru Ross menunjuk Harvey sambil meneriakinya meskipun dia yang salah. Tatapan Leah Mills beralih ke Harvey, lalu bertanya dengan tercengang, "Bukankah ini Tuan York?" Bab 1024. Harvey York menilai Leah Mills dan hampir tidak ingat siapa dia. Leah Mills adalah pelayan keluarga York beberapa tahun yang lalu, yang bertanggung jawab untuk melayani piring dan mencuci toilet. Meskipun Harvey adalah orang yang bijaksana saat itu, dia masih akan mengunjungi halaman Silver Nimbus.
Meskipun wanita itu tidak tahu siapa Harvey, dia tahu bahwa dia adalah salah satu dari York. Setiap kali dia melihatnya, dia kemungkinan besar akan berlutut di depannya. Siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi manajer dealer mobil BMW 4S setelah bertahun-tahun? Dia melakukannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri. Ini Leia. Lama tidak bertemu. Harvey tersenyum. Tapi karena kamu sudah menjadi manajer, kamu harus mengatur bawahanmu dengan baik. Saya pelanggan yang ingin membeli mobil. Kenapa mereka tidak mengizinkanku masuk? Leia mendengus dan menjawab, Tuan York yang terhormat, saya pikir orang-orang ini melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Apakah Anda pikir saya tidak mengikuti berita? Keluarga York sudah bangkrut. Juga, semua properti mereka ditelan oleh Sky Corporation. Tuan muda dari keluarga York sendiri mengenakan seluruh tubuhnya penuh dengan barang-barang bermerek, tetapi sekarang semua yang Anda kenakan bahkan tidak mencapai $15. Kamu bahkan tidak punya uang untuk membeli mobil, jadi mengapa kami harus melayanimu? Kita bisa mendapatkan $50 dalam sepersekian menit. Waktu kita sangat berharga. Harvey membeku. Dia tidak berharap bahwa dia akan merespons seperti itu. Dia siap untuk tidak membuat keributan tentang situasi karena hubungan masa lalu. Dia kemudian dengan dingin menjawab, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak punya uang untuk membeli mobil? Jika saya mau, saya bahkan bisa membeli seluruh dealer mobil 4S Anda. Puff. Leia tertawa terbahak-bahak sambil menutupi mulutnya. Ayolah, Tuan York. Berhentilah menggertak di depanku. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga York? Dan Anda, saya mendengar bahwa Anda adalah menantu orang lain sekarang dan istri Anda yang mengurus kebutuhan Anda. Jika saya katakan dengan baik, Anda adalah seorang suami menumpang. Jika saya terus terang, Anda hanya seorang pria simpanan. Apa gunanya pria simpanan sepertimu terus berpura-pura? Anda ingin membeli BMW dengan tampilan seperti itu. Apakah Anda bahkan layak? Petik 2. Harvey kemudian menjawab dengan dingin, apakah ini cara Anda memperlakukan pelanggan Anda? Leia tertawa dingin. Kamu salah. Beginilah cara kami memperlakukan gelandangan seperti Anda. Jika Anda tidak punya uang, Anda bahkan tidak dihitung sebagai pelanggan di sini. Sejujurnya, jika keluarga York tidak bangkrut, aku bahkan bisa berlutut dan menjilat bagian bawah sepatu botmu. Tapi kamu bukan apa-apa sekarang. Kenapa aku harus menatapmu? Pergi. Seorang pecundang seperti Anda tidak boleh mencemari lingkungan dealer mobil 4S kami yang terhormat. Leia berseru keras. Dia merasa sangat bersemangat. Seluruh tubuhnya panas terik tanpa akhir. Merupakan suatu kehormatan bahwa Leia telah mengalami menjadi pelayan keluarga York sebelum keluarga itu jatuh saat itu. Tapi setelah keluarga York bangkrut, pengalaman itu berubah menjadi lelucon. Dan Leia memproklamirkan diri untuk menjalani kehidupan yang cukup baik. Betapa menyegarkannya sekarang setelah dia mendapat kesempatan untuk menginjak-injak tuannya sebelumnya. Pegawai toko lainnya kemudian dengan dingin menertawakan Harvey. Pergi dari sini, dasar sampah. Berhenti mengotori dealer. Betul sekali. Gelandangan sepertimu hanya bisa membeli sepeda listrik. Petik 2. Keluar dari sini. Pergi sejauh mungkin. Harvey dengan dingin memelototi Leia, lalu berjalan ke arah berlawanan dari dealer mobil BMW 4S. Harvey, apa kau sudah gila? Apakah Anda pikir Anda bisa pergi kemanapun Anda inginkan dengan huruf B? Petik 2. Itu Bentley, bukan BYD. Pegawai toko di dealer mobil BMW 4S tertawa terbahak-bahak. Kotoran ini pasti bisa berpura-pura. Dia bahkan pergi ke dealer mobil Bentley 4S. Apakah dia bahkan mampu? Bab 1025. Harvey York masuk ke dalam dealer mobil Bentley 4S bahkan tanpa menoleh ke belakang. Pegawai toko di dealer mobil BMW 4S melihat pemandangan itu dan tidak bisa menahan tawa. Manajer, haruskah kita pergi untuk melihatnya membodohi dirinya sendiri? Leia Mills tersenyum dan menjawab, tidak perlu, dia hanya pecundang yang malang. Apa yang bahkan dia mampu?
Dia tidak bisa membeli apapun dari BYD, apalagi Bentley. Dia bahkan tidak bisa berjalan melewati pintu masuk. Setelah pidatonya, dia berjalan kembali ke dalam dealer sambil tertawa dingin. Setelah sampai di dealer mobil Bentley 4S, petugas toko di pintu masuk tidak mempermalukan Harvey. "Tuan, apakah Anda tertarik dengan mobil tertentu? Atau apakah Anda ingin saya memperkenalkannya secara singkat kepada Anda?" Petik 2. Seorang pegawai toko dengan kaki panjang, Laila Darci, tersenyum sambil berjalan menuju Harvey. Dia tidak tampak seperti sedang memandang rendah dirinya hanya karena dia mengenakan pakaian sederhana. Harvey dengan penasaran menatap Laila dan bertanya, "BMW 4S dan dealer mobil Anda berada tepat di depan satu sama lain. Saya berasumsi Anda sudah tahu apa yang terjadi. Namun Anda masih menyambut saya dengan sangat antusias. Apakah kamu tidak takut aku di sini hanya untuk makan gratis?" Petik 2. Laila terkekeh. "Tuan, jika Anda ingin makan, kami juga memilikinya di sini. Kalau untuk beli mobil, saya kira semua yang datang ke sini adalah pelanggan karena dealernya buka bisnis. Tidak peduli apakah Anda memutuskan untuk membeli produk kami atau tidak, saya tetap harus merekomendasikan produk tersebut kepada Anda sebagai pegawai toko. Selain itu, bahkan jika kamu tidak dapat membeli mobil kami untuk saat ini, mungkin kamu akan mampu membelinya setelah 1 tahun. Ketika itu terjadi, kamu harus memikirkan kami terlebih dahulu." Ucap Laila sambil tersenyum. Dia tidak punya niat untuk memandang rendah Harvey saat dia menjelaskan maksudnya dengan sabar. Harvey tersenyum, lalu dengan santai menunjuk ke sebuah mobil di ruang pamer dan berkata, "Aku mau yang ini." Laila sedikit membeku, lalu meminta untuk menegaskan kembali, "Tuan, ini Bentley Samurai yang paling high-end. Harganya sekitar Rp770.000. Apakah Anda yakin menginginkan ini?" Petik 2. "Ya, dan saya menginginkannya sekarang. Saya akan merasa tidak enak jika saya tidak membeli mobil di sini." Petik 2. Harvey tersenyum, lalu menyerahkan kartu hitam. Laila mengambil kartu itu dan sedikit gemetar saat berikutnya. Ini adalah kartu hitam yang legendaris. Sebagai pramuniaga Bentley, dia tahu betul tentang kartu kelas atas seperti itu. Tidak hanya kelebihan kartu itu adalah kuota tak terbatas, tetapi juga dapat memenuhi permintaan apapun yang dimiliki pemilik kartu dalam waktu 24 jam. Laila sedikit bersemangat. Dia bertemu dengan seorang taipan lokal yang legendaris. Segera, Harvey diundang ke meja penandatanganan. Laila kemudian meminta manajer dealer mobil 4S untuk keluar. Tidak ada pilihan lain, orang yang bisa membeli mobil seperti ini bukanlah orang biasa. Tentu saja, mereka harus memperlakukannya dengan hormat. "Tuan, kami akan menyelesaikan semua prosedur secepat mungkin. Kami jamin Anda akan mengambil mobil Anda dengan lancar. Harga mobil dengan plat nomor Rp890.000. Apakah Anda baik-baik saja dengan harga ini?" Manajer bertanya dengan hormat. Harvey menunjuk Laila, dan kemudian menjawab dengan tenang, "Hanya menggesek kartu untuk 900.000, apalagi, dan Anda dapat menghitungnya untuk komisi bisnisnya." "Ya. Saya akan melakukan apa yang Anda minta." Petik 2. Bahkan manajernya pun bersemangat. Dia adalah pelanggan yang sangat besar. $10.000 untuk komisi bisnis dengan lambaian tangannya, mereka akan beruntung memiliki $100 atau lebih untuk sebuah mobil. Laila cukup beruntung. Dia baru saja mendapat komisi 100 mobil untuk penjualan hanya satu mobil. Manajer membiarkan Laila berbicara dengan Harvey sementara dia sibuk melakukan hal lain, bahkan menyiapkan dekorasi seperti karangan bunga untuk mobil. Tak lama kemudian, pintu masuk dealer mobil 4S pun didekorasi dengan apik. Karena Bentley adalah dealer kelas atas di seluruh kota motor, itulah sebabnya, ketika berita tentang Bentley seharga Rp890.000 telah terjual, seluruh kota motor terguncang. Bab 1026. Di dealer mobil BMW 4S. Manajer umum,
Ronan Andrews, melihat pemandangan yang semarak di depan dealer dan berkata dengan ekspresi serius, Bentley 4S memiliki Taipan lagi. Orang tersebut bahkan langsung membeli mobil pameran edisi terbatas tersebut. Itu luar biasa. Kapan dealer kami mendapatkan pelanggan besar seperti ini dan membeli seri 7? Ronan meratap. BMW seri 1 adalah model mobil terlaris di dealer. Mobil itu akan berharga sekitar $15.000. Seri 7 yang berharga $150.000 telah dipajang untuk waktu yang lama, tidak terjual. Jika mobil itu masih ada, dia takut mobil itu akan segera berkarat. Dibandingkan dengan acara akbar di dealer mobil Bentley 4S, Ronan Andrews merasa seperti sedang bekerja di dealer mobil Captiva 4S. Benar. Dapatkan Leia di sini. Mari kirimkan hadiah kepada pelanggan besar dan ucapkan selamat atas pembelian mobil kesayangannya. Dengan cara ini, mungkin pelanggan besar akan datang untuk berbisnis dengan kami. Aman untuk mengakui bahwa manajer umum dari dealer mobil BMW 4S memiliki ketajaman bisnis yang tajam. Segera, Leia Mills kemudian dengan bersemangat berjalan ke arahnya dengan buket di tangannya. Ini akan menjadi mimpi baginya untuk bertemu pelanggan besar di dealer mobil Bentley 4S. Dia sudah melupakan situasi dengan Harvey York. Kenapa dia masih mengingat pecundang ini? Pada saat ini, Harvey diundang ke ruang VIP untuk minum teh di dealer mobil Bentley 4S. Tapi dia tidak meminta banyak orang untuk melayaninya. Sebagai gantinya, dia meminta Laila Darci untuk membawa papan catur. Keduanya sangat asyik bermain catur. Pada saat ini, Leia Mills dan Rose Dunn masuk bersama manajer umum, Ronan. Setelah Leia Mills masuk ke dalam dan melihat sekelilingnya, dia memikirkan Harvey tiba-tiba dan tanpa sadar bertanya, kemana perginya gelandangan itu? Saya tidak melihatnya dimanapun. Petik 2. Mawar tertawa. Saya mendengar bahwa pelanggan di sini mendapatkan porsi besar dari makanan pelanggan. Banyak orang hampir tidak bisa menyelesaikan satu piring. Pria itu pasti pergi ke bagian belakang dapur untuk mencari sisa makanan. Setelah mendengar spekulasi itu, Leia kemudian tertawa. Kamu mungkin benar. Menurut pengalaman saya, dia pasti sangat menikmati makanannya. Dia bahkan mungkin sudah makan kenyang untuk makan malam. Tidak hanya orang-orang miskin ini yang tidak membeli BMW kami yang terhormat, tetapi mereka juga tidak menunjukkan rasa malu. Hanya tahu bagaimana memanfaatkan hal-hal. Petik 2. Pada saat ini, manajer umum, Ronan yang berdiri di depan mereka, berbalik dan dengan tenang berseru, cukup, jaga lidahmu ketika kita berada di dealer mobil Bentley 4S. Jika kami entah bagaimana menyinggung pelanggan besar, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi setelahnya. Setelah melihat manajer umum marah, Leia dan Rose tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kenyataannya, keduanya sudah merasa sedikit tidak nyaman setelah memasuki dealer. Tidak ada alasan lain. Tempat itu terlalu mewah bagi mereka. Satu Bentley dapat dengan mudah berharga sekitar $150.000. Mereka bahkan tidak berhak menjadi pramuniaga di sana, apalagi menjadi pelanggan. Mereka berperilaku tinggi dan perkasa saat berada di dealer mobil BMW 4S, tetapi mereka merasa seperti pelayan setelah datang ke sini. Pada saat ini, prosedur untuk mengambil mobil sudah selesai. Semua staf di dealer mobil Bentley 4S dikirim dan dengan hormat mengundang Harvey keluar. Mata Ronan berbinar. Dia tidak terlalu memikirkan apapun dan bergegas menuju Harvey untuk menyerahkan bunga kepadanya. Selamat siang, Pak. Saya adalah manajer umum dealer mobil BMW 4S. Saya mendengar bahwa Anda membeli mobil kesayangan Anda, oleh karena itu saya mewakili semua staf di dealer mobil BMW 4S untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Jika Anda punya waktu, Anda dapat melihat ke tempat kami dan memberi kami panduan untuk pekerjaan kami. Ronan sangat bersemangat setelah pidatonya. Jika pelanggan besar itu mengangguk, dia mungkin kaya raya hari itu. Tetapi pada akhirnya, Harvey acuh tak acuh. Bab 1027. Ronan Andrews ketakutan setelah melihat wajah dingin Harvey York. Dia kemudian tanpa sadar berkata, Tuan yang terhormat,
saya tidak bermaksud apapun selain mengucapkan selamat kepada Anda. Jika aku menyinggungmu dengan cara apapun, tolong jangan pikirkan itu. Ronan kemudian dengan cepat membungkuk dan meminta maaf. Dia tiba-tiba teringat bahwa beberapa wig besar sangat menuntut. Mereka tidak ingin ada orang yang meminta mereka seperti ini secara tiba-tiba. Dia berpikir bahwa dia mungkin telah bertemu dengan karakter besar dengan kepribadian yang aneh. Buru-buru. Kemarilah dan minta maaf kepada pria ini sekarang juga. Leah Mills dan Rose Dunn bergegas maju. Tetapi ketika mereka melihat lebih dekat pada apa yang disebut pelanggan besar, kedua mata mereka menjadi gelap, hampir pingsan. Harvey York. Dia adalah Taipan yang membeli Bentley edisi terbatas. Pria yang kami pikir miskin, Harvey York. Dia datang untuk membeli mobil. Yang paling penting adalah dia menghabiskan semua uang itu dalam sekejap, 900.000 mobil langsung dibeli tanpa berpikir. Mata Leah hanya melihat kegelapan di depannya. Manajer umumnya tidak akan berani mengeluarkan kentut di depan pria ini. Dan dia baru saja mengusir pria itu dari dealer tadi. Tubuh Leah meneteskan keringat dingin. Dia tidak akan berani memikirkan apa yang akan terjadi padanya selanjutnya jika manajer umum mengetahui apa yang terjadi. Pada saat ini, Ronan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Harvey terlalu dingin. Dia memelototi staf dealer mobil BMW 4S seolah-olah mereka adalah serangga bau di tanah. Berbicara secara logis, tidak ada yang akan memiliki sikap seperti itu jika dia diberi selamat oleh seseorang. Tanpa berpikir dua kali, pandangan Ronan beralih ke ajudan terpercaya dan diam-diam bertanya, apa yang terjadi di sini? Ajudan terpercaya itu mengenali penampilan Harvey. Wajahnya kemudian kehilangan semua warna. Dia datang ke arah Ronan dan memberitahunya apa yang telah terjadi sebelumnya. Apa? Ronan hampir batuk darah setelah mendengar apa yang terjadi. Tidak hanya pelanggan besar yang datang ke dealer mobil BMW 4S, tetapi Leah juga mengusirnya. Orang bodoh yang tidak berbakat ini. Pada saat berikutnya, Ronan kemudian berdiri tegak dan menamparkan wajah Leah. Dia kemudian berseru dengan marah, bajingan. Manajer umum Andrews, itu tidak disengaja. Tamparan. Ronan menggertakkan giginya sementara dia memberikan tamparan lagi di wajahnya. Kamu tidak hanya mengusir pelanggan besar dari dealer kami, tetapi kamu juga berpura-pura menjadi tinggi dan perkasa. Jika aku terus terang, kalian berdua hanyalah pramuniaga. Apakah Anda pikir Anda lebih baik dari orang lain? Bajingan. Setelah memarahi mereka, dia kemudian menamparkan wajah Leah belasan kali, membuat wajahnya bengkak seperti babi. Leah benar-benar ketakutan. Dia tidak akan berani memiliki perasaan menjengkelkan. Dia akan berlutut. Mengapa Anda sekaya ini, Sir York? Mengapa Anda sangat berhati-hati tentang hal itu? Menyesali. Sangat menyesal. Tapi tidak ada obat untuk menyembuhkan penyesalan. Pada saat ini, seluruh staf di dealer mobil BMW 4S memelototinya. Mereka sangat ingin memukulinya sampai mati pada saat itu. Karena dia, dealer mobil BMW 4S bahkan mungkin telah menyinggung keseluruhan lingkaran sosial atas Bakwood. Lagi pula, orang kaya datang berkelompok, kata mereka. Pria di depannya mungkin hanya membutuhkan satu kata untuk dealer mereka untuk tidak pernah menjual mobil lagi. Tanpa pikir panjang, semua orang bergegas ke depan untuk menamparkan wajah Leah dengan marah. Tamparan. Bab 1028. Akhirnya, bahkan gigi Leah Mills telah ditampar dari mulutnya. Ronan Andrews bahkan menendangnya ke tanah, membuatnya berlutut di depan Harvey York. Tuan, saya sudah menghukum orang bodoh yang bodoh ini. Sekarang, saya hanya meminta pengampunan Anda. Petik 2. Bahkan Ronan hampir berlutut. Dia tahu lebih dari yang lain bahwa wig besar seperti Harvey berpotensi menghancurkannya. Jika dia bangkrut karena orang bodoh yang bodoh seperti Leah, dia lebih suka membenturkan kepalanya berulang kali ke dinding. Pada saat ini, Harvey kemudian berkata dengan tenang, saya tidak menerima permintaan maaf Anda. Pokoknya, jangan menghalangi jalanku. Aku agak terburu-buru. Ledakan. Petir di siang hari pada saat ini.
General Manager Ronan Andrews sangat ketakutan sampai-sampai dia hampir pipis di celana. Dia dengan cepat berkata pada saat berikutnya, "Tuan York, saya jamin bahwa saya akan memecat Leia dan yang lainnya dan mereka akan masuk daftar hitam industri. Bukan hanya BMW, seluruh kota motor Bakwood bahkan tidak akan merekrut mereka." Leia dan yang lainnya hampir pingsan lagi setelah mendengar kata-kata itu. Dipukuli dan ditampar bukanlah apa-apa. Tapi mereka akan habis jika dipecat, dan nama mereka juga masuk daftar hitam. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka kehilangan pekerjaan bergaji tinggi? Mereka akan memiliki setidaknya $150.000 per tahun, dan masing-masing dari mereka memiliki hipotek dan pinjaman mobil atas nama mereka. Apa yang akan mereka lakukan? Ini adalah hukuman terbesar yang pernah mereka miliki. Pada saat ini, manajer umum dealer mobil Bentley 4S membuka mulutnya pada waktu yang tepat. Terus terang, kami hanya menjual produk di sini. Prinsip melakukan bisnis ini adalah bahwa semua pelanggan adalah raja. Jika Anda tidak dapat mengikuti prinsip sederhana seperti ini dan bertindak tinggi dan perkasa, Anda bahkan tidak cocok untuk bekerja di industri ini. Sebuah apel busuk merusak seluruh keranjang. Itulah mengapa aku mendukung ini. Porsche kedua ini juga. Benz juga. Segera, perwakilan dari merek mobil yang berkumpul di sekitar mengungkapkan pendapat mereka pada saat itu. Pemandangan itu membuat wajah Leia, dan yang lainnya menjadi ungu. Kata-kata Ronan sebelumnya hanyalah pernyataan untuk Harvey, yang mungkin saja tidak mengakui seluruh industri. Tapi sekarang begitu banyak perwakilan untuk merek mobil angkat bicara, ini berarti Leia dan yang lainnya tamat di industri ini. Setidaknya di Bakwood, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat berikutnya, Leia merangkak ke arah Harvey dan mulai merendahkan diri. "Tolong, Tuan York. Aku hanya tidak tahu. Tolong biarkan aku pergi, aku menjadi bawahanmu sebelumnya." Harvey kemudian mengejek dirinya sendiri. "Aku hanya gelandangan. Saya tidak punya hak untuk berbicara dengan Anda." Petik 2. Dia pergi untuk mengambil mobilnya setelah dia selesai berbicara. Tapi setelah mendengar kata-kata itu, wajah Leia kehilangan semua warna. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Tidak ada kesempatan. Ronan berjalan ke depan, menendang Leia di wajahnya, dan kemudian memarahinya, "Kami menyuruhmu, nyahlah. Berhentilah mengoceh. Di mana keamanannya? Keluarkan kotoran-kotoran ini dari sini." Di perusahaan Silver Nimbus, Mandy Zimmer berdiri di pinggir jalan sambil terdiam. Itu adalah waktu puncak untuk keluar dari pekerjaan. Dia bergegas untuk kembali ke rumah, tetapi sudah lama sejak dia melihat taksi. Dia sudah menjual Porsche-nya kembali di Niumhi sebelumnya. Dia mulai menyesali keputusannya saat ini. "Seharusnya aku membawa mobil ke sini. Mungkin aku harus mencari waktu untuk membeli mobil lain." Mandy menghela napas. Tepat ketika dia sedikit tidak berdaya, BMW seri 7 tiba-tiba berhenti tepat di sampingnya. Seorang pemuda yang terlihat cukup tampan menurunkan kaca jendela mobil dan tersenyum. "Hei seksi, kemana tujuanmu? Apakah kamu butuh tumpangan?" Bab 1029. "Terima kasih, tapi aku akan mendapatkan taksiku." Mandy Zimmer menolaknya bahkan tanpa berpikir dua kali. "Seksi, aku pikir kamu salah. Saya bukan orang jahat. Aku melihatmu keluar dari gedung Silver Nimbus. Saya bekerja di gedung Regency tepat di samping gedung Anda. Saya wakil direktur Departemen Proyek untuk Regency Enterprise, Grand Bright. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama segera." Dia turun dari mobilnya di tengah pidatonya. Aman untuk mengakui bahwa dia memang tinggi dan tampan. Dia tampak sangat sopan dan lembut pada saat itu ketika dia mengeluarkan kartu nama, dengan aroma parfum yang samar, dan menyerahkannya kepada Mandy. Dia datang dengan persiapan. Dia bertemu Mandy di sore hari secara kebetulan. Dia benar-benar kagum. Dia telah menunggu sampai malam untuk kesempatan akhirnya lebih dekat dengannya. Ketika dia keluar dari mobilnya, dia bahkan mengirim foto Mandy Zimmer berdiri di pinggir jalan ke kawanan bajingannya dan mengumumkan bahwa dia akan mendapatkan wanita ini malam itu.
Mandy terlalu sopan. Dia hanya bisa mengambil kartu nama dan menyerahkan miliknya pada saat itu. Bagaimanapun, keduanya berada di lingkaran bisnis yang sama. Ini adalah kesopanan umum bagi para pebisnis. Mata Grant berbinar setelah melihat nama Mandy di kartu nama. Jadi, Anda adalah CEO Silver Nimbus Enterprise, Mandy Zimmer. Kebetulan sekali, Regency Enterprise juga merupakan perusahaan konstruksi. Sepertinya kita memiliki banyak hal untuk didiskusikan di masa depan. Benar, saya baru saja membeli BMW seri 7 ini. Biayanya sekitar $150.000. Yang paling penting adalah tidak ada yang duduk di kursi penumpang sebelumnya. Saya pikir akan sangat cocok jika Nyonya Zimmer menjadi orang pertama yang duduk di dalamnya. Tidak perlu. Mandy bersikap sopan. Aku akan mendapatkan taksiku sebentar lagi. Nyonya Zimmer. Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda pikir saya akan menggigit Anda nanti? Kamu bahkan tidak mau masuk bahkan jika aku mengundangmu dengan baik. Anda tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya di sini. Petik 2. Grant berpura-pura marah. Bagaimana dengan ini, jika Anda mau ikut dengan saya akan mengajak Anda makan malam di restoran The Spinning di Buckwood Tower sebagai tanda terima kasih. Bagaimana kedengarannya? Harus diakui, Grant adalah pria yang cukup tampan, dan dia memiliki cukup banyak uang saat masih muda. Yang paling penting adalah dia tahu cara menggoda wanita. Jika ada wanita yang tidak tahu cara menolak orang, dia mungkin bisa memainkannya di telapak tangannya. Tapi Mandy Zimmer menjawabnya dengan sungguh-sungguh, tidak perlu. Saya tidak suka makanan di sana. Grant kemudian tersenyum tipis. Jika kamu tidak menyukainya, kami akan pergi kemanapun kamu pilih. Baiklah, ini jam sibuk sekarang. Anda tidak akan dapat menemukan taksi. Masuk saja. Hati Grant menjadi lebih dingin pada saat itu. Dia hanya tidak menunjukkannya. Di matanya, Mandy hanya berpura-pura dingin dan tidak berperasaan. Di tengah pidatonya, dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Mandy, berpikir bahwa akan ada daya tarik emosional untuk memainkan trik semi-obsesif seperti itu. Berbunyi. Pada saat ini, suara klakson yang keras bergema, mengejutkan Grant sampai-sampai dia hampir melompat. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat Bentley baru diparkir di belakangnya. Bahkan Mandy tanpa sadar menoleh untuk melihat dengan baik. Semua orang di sana berpengetahuan. Mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah Bentley Samore edisi terbatas dengan harga dasar hampir $900.000. Dibandingkan dengan BMW seri 7, Bentley berada di liga tersendiri. Pada saat ini, jendela Bentley diturunkan dan memperlihatkan wajah yang familiar bagi Mandy Zimmer. Bab 1030. Harvey York bahkan tidak menatap ke arah Grant Bright dan melambai pada Mandy Zimmer. Sayang, cepat masuk. Mari kita pulang. Meskipun Mandy sedikit membeku sesaat, dia segera tersadar dan masuk ke mobil. Ketika lampu belakang mobil terlihat, barulah Grant kembali sadar. Suami wanita ini sekaya ini. Dia mau beli 900.000 mobil saja. Mobil itu lebih mahal dari rumahku. Tidak, saya mendengar bahwa pria itu adalah menantu yang menumpang. Jadi, itu berarti mobil itu miliknya. Hanya dalam hitungan detik, mata Grant hanya menunjukkan keserakahan tertinggi. Dia hanya berpikir tentang tidur dengan Mandy sebelumnya. Tapi kemudian pikirannya berubah. Sekarang dia ingin menendang Harvey keluar dan menggantikannya. Dia yakin dengan kemampuan dan bakatnya, dia bisa lebih dekat dengan Mandy Zimmer. Wanita itu dan kekayaan yang dia miliki semuanya akan menjadi miliknya. Di dalam mobil, Mandy bingung. Mobil itu terlalu mahal. Itu lebih high-end dibandingkan dengan Porsche. Dia belum pernah naik salah satu mobil itu sebelumnya. Harvey, dari mana kamu mendapatkan mobil itu? Anda harus mengembalikannya dengan cepat sebelum jatuh tempo. Petik 2. Mandy tidak menyangka Harvey mampu membeli mobil itu. Harvey tersenyum dan menjawab, sayang, aku membelikan ini untukmu. Kamu cukup sibuk akhir-akhir ini dan membutuhkan transportasimu sendiri. Saya pikir mobil itu cocok dengan status Anda. Petik 2. Hah? Betulkah? Dari mana Anda mendapatkan semua uang ini? Petik 2.
Mandy terkejut. Harvey menjawabnya dengan samar tetapi memberinya sertifikat laik jalan. Ia terkejut melihat namanya tertera di sana. Mobil 900.000 ini tiba-tiba atas namanya. Di rumah, Simon Zimmer, Lillian Yates, dan Cynthia Zimmer mendapat kabar tentang Bentley di meja makan. Cynthia merasa acuh tak acuh, lalu berkata sambil terkekeh, "Kakak ipar, karena kamu sudah membelikan kakakku mobil, kamu harus membelikanku juga. Saya ingin Ferrari 488. Harvey memandangnya dan menjawab, "Tentu, saya akan membelikan Anda jika Anda bisa masuk ke universitas yang bagus." "Terima kasih, kakak ipar." Cynthia melompat, lalu memeluk leher Harvey dan mencium pipinya. Mandy tertawa terbahak-bahak setelah melihat pemandangan itu, berpikir bahwa itu adalah hal yang baik bahwa saudara perempuannya berhubungan baik dengan suaminya. Tapi wajah Simon dan Lillian berubah menjadi gelap seperti malam. Mereka tidak percaya bahwa Harvey hanya bisa memberikan mobil mahal seperti itu kepada Mandy. Dan melihat bahwa Cynthia memiliki hubungan yang baik dengan Harvey, kepala mereka terasa seperti terbelah. Bagaimana jika putri bungsu mereka dijodohkan dengannya? Ada harapan untuk putri sulung mereka, tetapi mereka masih berusaha mengandalkan putri bungsu mereka untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Tanpa pikir panjang, keduanya berhenti makan malam. Simon kemudian memelototi Harvey dengan tajam. "Harvey, katakan sejujurnya, dari mana kamu mendapatkan mobil ini?" Lillian juga menimpali dengan ekspresi serius. "Apakah kamu tidak mencoba membohongi kami? Jika Anda melakukannya, kami akan menendang Anda keluar dari keluarga." Harvey memikirkannya dan kemudian memutuskan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mengetahui beberapa hal. Dia kemudian menjawab dengan nada serius, "Bu, ayah. Yakinlah, uang untuk membeli mobil itu bersih. Akulah yang mendapatkannya juga. Saya mendapatkan mobil tadi siang. Lihat, ini kwitansinya." Di tengah pidatonya, dia menunjukkan tanda terima di depan Simon dan Lillian. Setelah melihatnya, keduanya masih merasa curiga. 900.000 hanya dengan satu sapuan. Dari mana Harvey mendapatkan semua uang ini? Pada saat ini, Mandy tiba-tiba bertanya, "Harvey, apakah kamu mendapatkan uang ini dari orang lain?"